Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya, mahasiswa semester 2 atas nama Mirsatu Hubena. Saya akan mempresentasikan bentuk-bentuk kepemilikan bisnis, organisasi bisnis. Teman-teman bisa lihat di layar komputer ada beberapa yang nanti saya jelaskan, yang saya presentasi, yaitu bentuk-bentuk kepemilikan bisnis, organisasi bisnis. Organisasi bisnis atau badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis dan ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Perbedaan badan usaha dan perusahaan. Badan usaha adalah lembaga yang menaungi perusahaan, adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Badan usaha terdiri dari beberapa faktor pertimbangan dalam pemilih bentuk usaha menurut Effendi tahun 2000. Yang pertama, modal, pengambilan keputusan. Siapa pemegang keputusan? Modal, risiko, kelangsungan hidup perusahaan, cara pembagian laba, tipe usaha, rencana jangka pendek atau panjang. Di sini teman-teman bisa lihat ada dibagi beberapa organisasi agribisnis, yaitu perusahaan perseorangan, usaha dagang, koperasi, persekutuan swasta, negara, BUMN. Semua sudah terbagi dengan, bisa teman-teman lihat ada beberapa koperasi terbagi dalam produksi, simpan pinjam, konsumsi, jasa, serba usaha. Negara ada Perum, Persero. Persekutuan swasta ada firma, CV, dan PT. Peraturan pemerintah dibagi dalam beberapa bagian, ada 5. Yang pertama, perusahaan perseorangan belum diatur dalam undang-undang, tapi eksintesinya diakui pemerintah. Yang kedua, firma dan CV perseorangan terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, BUMN, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Koperasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki dan diselenggarakan oleh satu orang. Ada beberapa ciri dari perusahaan perseorangan. Yang pertama, aset perusahaan yang dimiliki satu orang, modal yang kecil, jumlah tenaga kerja yang sedikit, keanekaragaman produk jasa yang dihasilkan terbatas, teknologi sederhana, contohnya seperti pedagang keliling, warteg, dan lain-lain. Yang kedua, persekutuan adalah perhimpunan bagi 2 orang atau lebih untuk menjalankan usaha di bawah nama bersama. Jenis persekutuan berdasarkan kewajiban usaha. Yang pertama, persekutuan umum. Masing-masing sekutu tanpa memperhatikan persentase modal yang ditanamkan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, ikut serta dalam manajemen dan operasi bisnis, bertanggung jawab penuh atas kewajiban usaha sampai pada harta pribadi. Yang kedua, persekutuan terbatas. Kewajiban sekutu hanya terbatas sejumlah uang yang diinvestasikan secara pribadi dalam bisnis. Jenis-jenis persekutuan berdasarkan bentuk usaha. Persekutuan firma yang tadi kita lihat di dalam dia punya bagan atau struktur yang arti kata nama bersama, menggunakan nama sekutu sebagai nama perusahaan, adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari 2 orang atau lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya merata, tidak terbatas pada setiap pemiliknya, meskipun
terdapat pemisahan antara harta usaha dan harta pribadi, namun anggota firma mempunyai keharusan melunasi kewajiban usaha sampai pada harta pribadinya. Yang berikutnya adalah ciri-ciri firma. Ya, 1. Setiap orang berhak menjadi pemimpin dan mempunyai hak untuk membubarkan firma. Seorang anggota tidak boleh memasukkan orang lain untuk menjadi anggota tanpa persetujuan dari anggota lain. Yang ketiga, keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain selama anggota tersebut masih hidup. Apabila kekayaan perusahaan tidak cukup untuk menutup kewajiban usaha, maka kekayaan pribadi anggota menjadi jaminan. Yang kelima, pendiriannya tidak memerlukan akta pendirian. Yang kedua tadi, persekutuan komanditer atau CV merupakan persekutuan antara 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan bersama untuk mendirikan usaha dengan keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Pada CV terdapat sekutu umum aktif dan sekutu terbatas pasif. Ciri-ciri dari CV: sulit untuk menarik modal yang telah disetor. Modal relatif besar karena didirikan oleh banyak pihak. Lebih mudah mendapatkan kredit pinjaman. Kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu. Yang ketiga, perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Ciri-ciri dari PT, teman-teman bisa lihat. Yang pertama adalah pengelolaannya diserahkan orang lain yang lebih profesional. Anggotanya lebih bersifat sekutu terbatas. Kepemilikan mudah berpindah tangan. Keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemilik modal dapat bentuk dividen. Pajak diberlakukan pajak berganda, PPh dan pajak dividen. Yang terakhir, sulit untuk membubarkan PT. BUMN adalah badan usaha yang permodalan seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai badan usaha tersebut adalah karyawan BUMN, bukan pegawai negeri. Bentuk BUMN yang pertama, Perjan adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah, berorientasi pelayanan pada masyarakat sehingga selalu merugi. Contohnya perusahaan Jawatan Kereta Api kini berganti nama menjadi PT KAI. Yang kedua, Perum adalah Perjan yang sudah diubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan, tetapi sudah profit. Namun apabila perusahaan masih merugi, meskipun status Perjan diubah menjadi Perum, pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik, atau statusnya diubah menjadi Persero, contohnya Perum Pegadaian.
Persero adalah BUMN yang bentuk usahanya seperti PT. Tujuan didirikannya Persero yang adalah mencari keuntungan, memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian dari seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Badan usaha ditulis PT atau nama perusahaan, yaitu Persero. Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara. Contoh Persero seperti PT Bank Rakyat Indonesia, PT Mandiri, Bank Mandiri, dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat semua ada tertera contoh-contohnya. Kita masuk di dalam koperasi. Koperasi secara etimologi bahwa koperasi berasal dari kata co dan operation. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja. Dengan begitu koperasi berarti kerja sama. Badan usaha yang beranggota orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan menurut undang-undang atau tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Jenis-jenis koperasi. Yang pertama, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam. Koperasi konsumsi pada intinya adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan anggota dalam lapangan konsumsi yang diperlukan setiap hari. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Koperasi produksi produsen adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi, pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun anggota koperasi. Contohnya koperasi industri tas dan koper, tahu tempe, koperasi batik, koperasi nelayan, peternak sapi, perah. Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum. Contohnya koperasi angkutan umum, koperasi jasa untuk pengurusan dokumen, koperasi perencanaan, koperasi jasa, koperasi perusahaan nasional, Kopernas, dan lain-lain. Koperasi serbaguna, serba usaha adalah koperasi yang kegiatan usahanya di berbagai segi ekonomi sesuai dengan kebutuhan para anggotanya, seperti bidang produksi, konsumsi, perkreditan, dan jasa. Contohnya KUD, Mina Usaha Tani. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.